Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan barang rampasan negara kasus Tata Niaga Timah ke PT Timah Tbk di smelter PT Tinindo Intinusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkal Pinang, yang merugikan negara diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Benarkah ada pembicaraan politik dalam pertemuan yang dibalut silaturahmi tersebut? Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Senin 6 Oktober 2025 kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik perihal kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Saya Randa Kusuma akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah barang rampasan milik PT Timah dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo tiba di smelter PT Tinindo Intinusa di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Senin siang dengan didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI dan juga Kapolri. Presiden Prabowo mengatakan hanya dari 6 smelter saja nilai barang sitaan dapat menyentuh 7 triliun rupiah. Presiden Prabowo menegaskan upaya pengungkapan kasus korupsi PT Timah menjadi bukti komitmennya dalam memberantas korupsi. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan selama 2 jam antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Isi pertemuan tersebut memunculkan beragam spekulasi, benarkah hal itu semata silaturahmi atau membahas suatu strategi. Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan keduanya merupakan silaturahmi kedua tokoh politik. Menurutnya ada banyak pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut, termasuk masalah kebangsaan. Dengan Pak Jokowi banyak. Ya, yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya, makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai
ada beberapa kemungkinan tujuan pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak mungkin hanya bicara soal normatif, melainkan pasti ada pembicaraan mengenai politik praktis. Adalah presiden yang sedang menjabat, yang satu lagi mantan presiden, 2 periode lagi, saya kira tidak mungkin bicara hanya sekedar aspek normatif kebangsaan. Pasti ada pembicaraan berkaitan dengan politik praktis. Sesuatu hal yang mudah sekali untuk kita tebak. Dan pertanyaannya, apa yang dibicarakan? Nah, ini tentu hanya kedua beliau yang tahu. Tetapi paling tidak, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa baca dari pertemuan tersebut. Yang pertama, isu bahwa hubungan keduanya memburuk, bahwa terjadi dejokowinisasi, itu dengan pertemuan kedua tokoh tadi, itu sedikit terbantahkan, minimal sampai hari ini. Sebab bisa saja inisiatif pertemuan datang dari Pak Jokowi, tetapi kalau betul hubungan keduanya memburuk, sudah pasti inisiatif itu akan ditolak oleh Pak Prabowo. Dan ternyata tidak. Jadi ini membuktikan keduanya masih menjalin hubungan yang baik, dengan segala riuh rendahnya. Entah itu isu terkait dengan reshuffle orang Pak Jokowi, entah itu berkaitan dengan isu pemakzulan Mas Gibran, faktanya keduanya masih bertemu. Hingga saat ini isi pertemuan Jokowi dan Prabowo yang berlangsung Sabtu lalu masih memunculkan beragam spekulasi. Hal ini terjadi lantaran tidak ada keterangan resmi dari kedua belah pihak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus politisi senior Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurut mantan Menko Maritim dan Investasi era Presiden ke-7 Jokowi itu, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi merupakan hal yang positif dalam konteks bernegara. Menurutnya pertemuan itu menandakan nilai kekompakan antar para pemimpin negara, Jokowi sebagai mantan presiden dan Prabowo sebagai suksesornya. Presiden dengan mantan presiden sambil jalan ya, pelan-pelan. pemimpin guyup kan rakyat. Itu membahas apa sih kira-kira? Apa? Membahas apa kira-kira? Apa? Membahas apa? Oh, saya nggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua pemimpin dan mantan pemimpin ya. Itu ada yang mereka bicara. Yang penting kita doakan biar semua kompak. Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan ini pemirsa membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Beberapa program yang dibahas antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa, kampung nelayan, ketahanan pangan dan energi, stimulus ekonomi, dan berbagai program lainnya. Kepala negara juga menekankan pentingnya aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat test kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci, dan juga pengering yang higienis. Selain itu, Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah. ...158 korban berhasil dievakuasi dari ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 54 santri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita atas insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo.
AHY menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting untuk memperketat pengawasan standar konstruksi gedung publik. AHY menegaskan pentingnya penegakan standar konstruksi yang sesuai dengan SOP demi keselamatan masyarakat. AHY bersama Kementerian PU dan pemerintah daerah akan menertibkan serta memastikan semua fasilitas publik termasuk sekolah dan pesantren dibangun dengan aman dan kuat. Duka atas insiden rubuhnya pondok pesantren di Sidoarjo yang kemudian mengakibatkan korban jiwa, banyak sekali yang meninggal, anak-anak kita yang benar-benar harus kita sikapi ke depan agar tidak terjadi lagi. Saya rasa di hari ke-8 evakuasi korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, 158 korban berhasil dievakuasi, sementara 54 santri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi terus dilakukan oleh pihak BNPB, Basarnas hingga Tagana. Selain menggunakan alat berat, evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat manual. Bupati Sidoarjo, Subandi, berharap proses evakuasi bisa tuntas sesegera mungkin. Koordinasi terus dilakukan dengan para petugas di lokasi, sementara untuk proses identifikasi korban meninggal dunia hingga siang hari, baru 10 korban yang teridentifikasi. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya, karena tinggal sedikit ya. Tinggal kurang lebih 8 yang masih belum ditemukan ya. Tapi mudah-mudahan mohon doa semuanya ya, hari ini bisa kelar, alat-alat tidak ada lagi yang bermasalah ya. Karena sudah min 7 hari ya, 8 hari ya, 8 hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB optimistis pencarian korban dan pembersihan puing musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang runtuh bisa selesai Senin ini. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan juga mengkonfirmasi jumlah jasad yang telah terevakuasi dan diperkirakan belum ditemukan dalam konvers pada pagi tadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Kecemasan dan harapan terus menyelimuti posko informasi Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Di tengah ketidakpastian, keluarga korban hilang terus menunggu di posko informasi Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Para wali santri enggan untuk beranjak pulang sebelum nasib buah hati mereka memiliki kejelasan. Meski jumlahnya semakin berkurang, namun masih banyak wali santri yang memilih bertahan di posko informasi. Mereka sudah menginap di sini sejak operasi pencarian korban dimulai pada 29 September lalu. Mereka terus memantau proses pencarian dan terus berharap anak mereka segera ditemukan dan teridentifikasi. Belum ada kejelasan. Kok Bapak masih bertahan di sini, Pak? Ya, sampai selesai. Enggak, karena kan setelah dievakuasi kan dibawa ke Bayangkara. Ya, kalau nggak bareng sama anak pulangnya nanti kan pulang. Oh begitu.
Jadi nanti Bapak ke Bayangkara kalau setelah ditemukan begitu. Kalau sudah jelas ada pernyataan dari rumah sakit ini anak sampean baru. Oh begitu. Jadi sudah sejak hari pertama ya Bapak di sini. Iya. Ya, hari ini mudah-mudahan evakuasi yang terakhir karena hari ini adalah hari ke-7 untuk melaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan hari ini terakhir korban bisa dievakuasi semuanya. Terus keluarga sudah menyatakan ikhlas dengan musibah yang terjadi di Polres Al-Ghazali. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini dari proses evakuasi, kita tanyakan kepada rekan Faisal Rinaldi. Faisal, bisa dijelaskan bagaimana jalannya proses evakuasi hingga saat ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, tentunya proses evakuasi di hari ke-8 saat ini pantauan kami sejak pagi tadi memang berjalan dengan lancar, di mana ada progresnya Rendra sejak pagi tadi. Pada pagi tadi disampaikan oleh BNPB data yang disampaikan bahwa total secara keseluruhan korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ada sekitar 50 korban. Baru saja tadi data terakhir yang kami dapatkan dari BNPB sekitar pukul 2 siang tambah 2 lagi. Artinya 2 jenazah sudah ditemukan dan juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diidentifikasi. Artinya untuk saat ini total keseluruhan korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada 52 korban. Untuk saat ini juga progres dari pembersihan reruntuhan atau puing-puing bangunan di lokasi kejadian pun saat ini juga pantauan kami tadi di lokasi dan juga pantauan kami di sini melalui layar pantauan CCTV ini memang progresnya begitu cepat karena tadi disampaikan pada pagi tadi sudah sekitar 75% dilakukan pembersihan puing-puing atau reruntuhan di lokasi. Untuk saat ini memang dari pantauan kami mungkin bisa sekitar lebih dari 80% progresnya. Nah, memang tadi ditargetkan pula oleh BNPB bahwa untuk sore ini ditargetkan bahwa seluruh proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing ini bisa seluruhnya rampung atau selesai dilakukan. Baru saja Rendra tadi sekitar 5 menit lalu melalui pantauan CCTV kami melihat ada satu kantong jenazah yang dibawa oleh petugas dari tim SAR gabungan menuju ke mobil ambulans. Apakah ini satu jenazah atau body part? Nanti kami akan mengonfirmasi kepada para petugas yang ada di sini. Namun tentunya untuk data terakhir yang disampaikan oleh BNPB yang tadi kami lihat di layar pemantauan di sini atau di pusat informasi bahwa masih ada sekitar 11 orang lagi yang hingga saat ini belum ditemukan dan juga masih dalam proses pencarian. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, terkait dengan keruntuhan bangunan yang memang sebelumnya menjadi kendala karena puing-puing tersebut menempel dengan bangunan sebelahnya. Ini juga yang saat ini sudah ditemukan solusinya oleh pihak dari tim SAR gabungan, di mana pihak dari petugas nanti akan memotong puing-puing bangunan besar tersebut agar tidak mengganggu atau berdampak dengan bangunan di sebelahnya yang memang puing-puing tersebut menempel di bangunan di sebelahnya atau sekiranya di sektor A1. Karena untuk proses evakuasi ini Rendra dan juga pemirsa memang titik-titiknya dibagi menjadi 4, ada A1, A2, A3 dan juga A4. Nah, A1 inilah yang memang menjadi kendala oleh tim SAR gabungan karena yang tadi kami sebutkan bahwa puing-puing bangunan ini menempel dengan bangunan yang ada di sebelahnya. Untuk sementara demikian Rendra, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal yang dari informasinya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Universitas Indonesia menggelar gala dinner malam konsolidasi ekspedisi Patriot bersama dengan Menteri Transmigrasi. Dalam kesempatan tersebut mereka berdiskusi bersama tim ekspedisi Patriot Universitas Indonesia. Bertempat di ruang apung kampus UI Depok, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara turut memberikan inspirasi, arahan, serta berdiskusi bersama para akademisi dan ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada UI sesuai dengan jargonnya, unggul dan impactful. Ya, kami melihat sangat luar biasa semangatnya. Kita memang berharap para Patriot ini tidak hanya mampu melaksanakan tugas misi lebih jauh daripada itu melakukan pengabdian masyarakat.
Ini hal yang sebetulnya kita hidupkan supaya pembangunan itu tidak hanya badannya tapi juga jiwanya. Sebanyak 285 peserta, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia telah menuju 37 titik kawasan transmigrasi. Kami full support. Jadi Anda lihat tadi kami menurunkan 44 profesor, sekian master, sekian dosen senior, mahasiswa S2, mahasiswa S1, dan ini mereka Anda lihat tadi sangat antusias semuanya. Gitu. Passionnya udah dapet. Gala dinner ini sekaligus menjadi penutup Festival Pengabdian Masyarakat UI 2025 yang digelar 1 hingga 3 Oktober 2025. Dari Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar mengenai jumlah korban yang teridentifikasi kasus ambruknya pesantren Al-Khozini akan kami kabarkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa, Universitas Indonesia menggelar gala dinner malam konsolidasi ekspedisi Patriot bersama dengan Menteri Transmigrasi. Dalam kesempatan tersebut, mereka berdiskusi bersama dengan tim ekspedisi Patriot Universitas Indonesia. Bertempat di ruang apung kampus UI Depok, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara turut memberikan inspirasi, arahan, serta berdiskusi bersama para akademisi dan ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada UI sesuai dengan jargonnya, unggul dan impactful. Ya, kami melihat sangat luar biasa semangatnya. Kita memang berharap para Patriot ini tidak hanya mampu melaksanakan tugas, misi, lebih jauh daripada itu melakukan pengabdian masyarakat. Ini hal yang sebetulnya kita hidupkan supaya pembangunan itu tidak hanya badannya tapi juga jiwanya. Sebanyak 285 peserta, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia telah menuju 37 titik kawasan transmigrasi. Kami full support. Jadi Anda lihat tadi kami menurunkan 44 profesor, sekian master, sekian dosen senior, mahasiswa S2, mahasiswa S1, dan ini mereka Anda lihat tadi sangat antusias semuanya. Gitu. Passionnya udah dapet. Gala dinner ini sekaligus menjadi penutup Festival Pengabdian Masyarakat UI 2025 yang digelar 1 hingga 3 Oktober 2025. Dari Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim mulai melakukan penyelidikan penyebab ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Hari ini mereka membawa sejumlah benda dari reruntuhan untuk dijadikan barang bukti penyelidikan. Petugas membawa sejumlah barang bukti ini ke Mapolda Jawa Timur. Di antaranya adalah potongan balok dan potongan besi dari bangunan yang ambruk. Polda Jawa Timur memastikan penyelidikan kasus bangunan runtuh di Ponpes Al-Khozini yang menewaskan puluhan santri tetap berlanjut. Sehari sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto menegaskan tetap ada proses hukum terkait peristiwa ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Namun, fokus utama saat ini masih pada upaya menemukan korban yang terjebak di reruntuhan. Kapolda Jatim telah meninjau langsung proses evakuasi korban di lokasi reruntuhan bangunan ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Ia menegaskan proses pembersihan dan investigasi penyebab ambruknya bangunan dilakukan setelah pencarian korban selesai. Jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan, seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Klaster dari santrinya sendiri, jumlah santri, jumlah pengurus pesantren, dan pegawai yang melakukan kegiatan renovasi pembangunan gedung. Informasi terkini proses identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya akan disampaikan oleh rekan Goldi Gumilang yang berada di lokasi.
Goldi, sejauh ini sudah berapa jenazah yang berhasil teridentifikasi? Ya, selamat sore rekan dan juga pemirsa. Hingga hari ke-8 pencarian tanggal 6 Oktober 2025 per pukul 3 sore ini, jumlah korban meninggal dunia yang telah berhasil teridentifikasi adalah 10 korban. Di mana 5 diantaranya, atau 7 maksud kami, diantaranya diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sehingga hingga hari ini Rumah Sakit Bayangkara telah menerima 52 kantong jenazah, di mana 5 diantaranya merupakan body part. Dan saat ini pemirsa, proses identifikasi untuk puluhan korban jiwa yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ini sedang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Kami tadi sempat mengkonfirmasi dari Kabid Bidokes Polda Jawa Timur yang mengatakan bahwa saat ini pada pukul 3 sore dilakukan proses rekonsiliasi di sejumlah divisi seperti tim Inavis, kemudian forensik, ahli gigi dan lain sebagainya, untuk nantinya dapat mempermudah proses identifikasi untuk puluhan korban yang belum terdata. Dan saat ini memang pencocokan data sedang dilakukan pemirsa, baik dari tahap awal seperti pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Kemudian juga jika tahap ini tidak berhasil akan dilanjutkan tahap kedua, yaitu pencocokan sampel DNA antara korban dan juga keluarga. Kami informasikan ulang, hingga hari ini pencarian hari ke-8 total korban yang berhasil ditemukan ataupun didata yakni 161 dengan rincian korban selamat 104 dan korban meninggal dunia 57 orang, 5 diantaranya adalah body part. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI periode 2025-2030. Mereka berada di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang telah ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI sejak Juni lalu. Rapat pleno perdana dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat HKTI periode 2025-2030, para wamen yang dipercaya mengisi posisi tersebut. Antara lain Wamen Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan dan Potensi Desa, dan Wamen Perlindungan Pekerja Migran KP2MI Zulfikar Ahmad Tawala sebagai Wakil Ketua Umum Digitalisasi Pertanian. Jadi HKTI sudah tidak ada dualisme lagi. HKTI sudah satu, mempersatukan dan bersatu dua naungan bendera HKTI, menaungi himpunan kerukunan ini, menaungi berbagai profesi pertanian dan tentu saja melanjutkan apa yang telah dicapai dan diraih di masa lalu. Dan kita dalam 5 tahun masa bakti kita akan maksimal untuk bisa menjadi mitra pemerintah. Sudaryono mengatakan mereka akan memimpin bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Ia menegaskan bahwa HKTI harus menjadi corong, mata dan telinga pemerintah dalam menyuarakan kepentingan petani. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Dewan Penasehat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berbagai informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan Rp125 triliun dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti pada mediasi sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat.
Dalam proposalnya, Subhan Palal mencantumkan 2 poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Agenda sidang hari ini mendengarkan jawaban termohon yaitu Kejaksaan Agung. Sidang hari ini juga untuk melanjutkan agenda replik dan duplik antara pihak pemohon dan termohon. Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Nadiem membacakan gugatan yang menyebut Kejaksaan Agung melanggar pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kuasa hukum juga menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak menemukan indikasi kerugian negara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjadwalkan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Usai ditetapkan tersangka, tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkaranya? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKT. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Jadi satu kesatuan lah 2 inti utamanya itu ya, Mbak. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong ribuan SPPG atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong ribuan SPPG atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kebersihan dan keamanan pangan yang disediakan untuk masyarakat. Di Jawa Barat terdapat 2.600 SPPG dan menurut BGN, seluruh dapur MBG kini tengah dalam proses pengurusan sertifikat tersebut. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sonjaya mengapresiasi inisiatif sejumlah mitra SPPG yang telah melakukan pelatihan mandiri di Kota Bandung. Tercatat 100 SPPG dengan 500 peserta mengikuti pelatihan food handler dan manajerial dapur sehat MBG. Dengan adanya pelatihan yang digelar secara mandiri oleh SPPG, Sony berharap kegiatan serupa dapat diikuti oleh dapur MBG lainnya di seluruh Indonesia. Pihak Puskesmas Ciamplas Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat memaparkan kronologi meninggalnya seorang siswa SMKN 1 Ciamplas yang dilaporkan meninggal dunia pada Selasa 30 September 2025 lalu. Pihak Puskesmas Ciamplas Cililin pun memastikan meninggalnya Bunga Rahmawati tidak berkaitan dengan MBG. Bunga Rahmawati memang menjadi salah satu siswi yang ikut konsumsi paket MBG pada Rabu 24 September 2025. Namun pada hari itu ia tak mengalami gejala keracunan seperti yang dirasakan oleh 121 rekannya. Bunga bahkan sempat bersekolah pada Senin 29 September 2025 dan baru pada Selasa 30 September 2025 setelah pulang sekolah, Bunga mengeluh mual dan kemudian dibawa ke bidan terdekat. Dari keluarga sih ya, karena alhamdulillah saya ketemu dengan bapaknya ya, dengan kakaknya. Kalau dari ibunya sih karena ibunya sedang di Arab, itu dari bapaknya ya dia juga mau nuturkan bahwa memang kejadiannya setelah 5 hari kejadian keracunan yang kemarin itu. Jadi ya bapaknya juga bertuturnya ya itu dia almarhum sudah makan makanan yang ada di rumah dan selama 5 hari itu tidak ada keluhan apa-apa gitu. Jadi ya keluarga juga memungkinkan ya mungkin kondisi fisik dari putranya yang memang kurang sehat. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan barang rampasan negara kasus tata niaga timah ke PT Timah TBK di smelter PT Tinindo Intinusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Menurut Prabowo, praktik tambang ilegal ini telah menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penyerahan barang bukti rampasan negara ke PT Timah di smelter PT Tinindo Intinusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Presiden Prabowo kemudian menyaksikan penyerahan aset negara berupa barang rampasan negara oleh Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, selanjutnya Wamenkeu kepada CEO Danantara, dan dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah TBK. Adapun aset rampasan negara yang diserah terimakan meliputi 6 smelter, 195 alat berat, 22 bidang tanah, 1 mes. Prabowo mengatakan hanya dari 6 smelter saja nilai barang sitaan dapat menyentuh 7 triliun rupiah. Saat ini para pelaku tambang ilegal telah dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.
bersama-sama kita menyaksikan kecerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Presiden Prabowo juga menyebutkan praktik tambang ilegal ini telah menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Menurut Presiden, aset yang diambil secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan dan reformasi tata kelola sektor pertimahan nasional agar lebih transparan dan berkeadilan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Johannes Leonardo, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi Anda bisa menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Rena Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.